Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu terkait dengan hubungan antara visi misi dan identitas organisasi, teman-teman. Topik visi misi ini umumnya sudah cukup banyak dibahas dan tentunya sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para business owner ya dan tim. Pertanyaannya adalah, apakah visi misi yang selama ini kita ketahui bersama itu sudah benar-benar dipahami dengan baik oleh anggota tim kita? Kalaupun toh sudah dipahami, apakah benar-benar visi misi tersebut dijadikan purpose organisasi? Anggap aja, kalaupun sudah dijadikan spirit untuk mewujudkan purpose organisasi atau tujuan organisasi, apakah visi misi benar-benar sudah dijadikan sebuah penjabaran atau didetailkan lagi ke dalam sebuah goal management organisasi? Kita anggap sekali lagi ya, kalaupun toh visi misi sudah dijadikan semacam referensi untuk membuat goal management, apakah itu dalam bentuk goal, objektif, backlog, hingga definition of done yang dilakukan setiap hari oleh anggota tim kita, nantinya itu telah benar-benar disusun integrasinya. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman ya, antara goal, objektif, backlog, dan nanti definition of done itu mesti saling terintegrasi dalam sebuah rangkaian agar goal dan turunannya itu tidak menjadi bagian-bagian yang terpisahkan. Nah, anggap aja kalau kita sudah membuat sebuah goal management ya, baik itu goal, objektif, backlog, hingga definition of done, dan disusun sudah cukup rapi, apakah cara untuk mewujudkannya itu telah ditetapkan? Jadi how to-nya itu apakah sudah ditetapkan? Kalau tadi kan goal, objektif, backlog, dan definition of done itu kan terkait dengan with what, apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita menginginkan sesuatu ya agar bisa terwujud, ini kan mesti harus kita ngerti caranya atau how to-nya, mulai dari strategi, taktik, inisiatif, sampai to do-nya. Anggap aja kalau semua sudah selesai dibuat ya, mulai dari purpose, kemudian goal management, hingga ke strategi, taktik, inisiatif, dan to do, lantas pertanyaan kuncinya, siapa yang bakal mengeksekusi semuanya itu? Ujung-ujungnya semua akan kembali kepada human, kepada manusia yang tergabung di organisasi kita, teman-teman. Nah, semuanya akan kembali bermuara kepada people. Hal ini tidak bisa kita pungkiri ya, tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita anggap enteng, kita anggap sesimpel kita membeli mesin, membeli infrastruktur yang lain seperti peralatan dan seterusnya. Nah, untuk sementara kita bisa menyingkirkan dulu terkait dengan proses maupun tools-nya. Kita coba renungkan kembali, apakah people atau orang-orang di organisasi kita ini memang human ataukah mesin? Tentu saja mereka adalah manusia kan? Nah, kalau mereka manusia, berarti ada sisi-sisi lain yang perlu kita perhatikan ketika orang-orang atau people yang bergabung di perusahaan kita sedang mengerjakan aktivitas. Artinya kita mesti harus memperhatikan mereka pada saat mereka mengerjakan tugas, aktivitas, dan seterusnya. Kita lihat mereka sebagai people atau sebagai manusia. Nah, selain itu mereka juga akan memperhatikan panduan ya, entah itu tata kelola, proses, atau apapun di saat mereka mengerjakan aktivitas atau tugas. Ada satu hal yang perlu teman-teman perhatikan ya, walaupun mereka mengerjakan tugas, mengerjakan proses, SOP, dan seterusnya, mereka sebenarnya tidak bisa lepas dari sisi aspek sebagai manusia gitu ya. Manusia itu ya mempunyai aspek kemanusiaan seperti halnya harapan, emosi, kebiasaan, watak, bahkan hingga problematika kehidupan dan seterusnya lah. Jadi katakanlah ketika mereka mengerjakan SOP atau bisnis proses dan seterusnya, sejatinya mereka itu juga sedang menjalani sisi-sisi kemanusiaan, even bahkan pada saat mereka bekerja di perusahaan kita. Apakah kondisi mentalitas mereka saat mengerjakan SOP dan seterusnya dalam keadaan yang baik?
Atau lagi ada masalah nih di keluarga mereka dan seterusnya itu. Apakah karakter manusianya ini mempengaruhi cara mereka mengerjakan SOP ataupun bisnis proses? Apakah kebiasaan-kebiasaan mereka di rumah atau lingkungan sosialnya juga berdampak saat menjalankan aktivitas kerja? Dan masih banyak sisi kemanusiaan lainnya yang melekat pada dirinya ketika mereka berada di kantor. Hal ini tidak bisa kita hindari, teman-teman. Saya kerap mendapatkan pengakuan dosa ya, dalam petik pengakuan dosa para business owner yang akhirnya sadar bahwa selama ini telah salah melihat atau menganggap orang-orang yang bekerja di perusahaannya. Mereka telah salah melihat karyawannya sendiri. Business owner menganggap kalau karyawan ketika masuk kerja, berada di lingkungan kerja dan di waktu kerja, mereka wajib melepaskan atribut kemanusiaannya dan fokus pada pekerjaan. Business owner tidak peduli ya, apakah mereka sedang sakit, sedang bersedih, sedang gembira, ada masalah dan seterusnya lah. Dan ini saya benar-benar shock gitu ya. Rupanya ada business owner yang mempunyai semacam belief system seperti itu. Mereka taunya atau business owner taunya karyawan harus kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, hingga akhirnya biasanya akan ada sebuah peristiwa di mana business owner menyadari bahwa selama ini memperlakukan karyawan seperti, mohon maaf ya, mesin atau robot, dengan menganggap mereka harus patuh dan tunduk kepada organisasi dan tidak mempedulikan karyawan itu sebagai manusia. Ini mohon maaf banget ya, tapi faktanya memang ada beberapa business owner yang mengakui lah hal-hal seperti ini. Nah, keyakinan atau pemahaman ini menurut saya sih wajar-wajar ya. Artinya masih dalam hal yang bisa ditoleransi. Mengapa? Ya mengingat selama ini doktrin yang diterima oleh para business owner memang mayoritas seperti itu ya. Tergantung juga pada materi para coach atau mentor yang selama ini dijadikan acuan oleh para business owner. Memang faktanya belief system dan self-awareness para business owner mayoritas memang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh idaman mereka nih. Bisa mentor, coach, guru, mastah, konsultan, atau sosok-sosok yang lain. Kalau saya selalu memberikan edukasi kepada para business owner maupun leader bahwa organisasi masa depan akan mengembalikan status karyawan menjadi manusia yang mesti dimanusiakan di lingkungan kerja. Mesti melihat bahwa karyawan ini juga manusia loh, yang memiliki sisi kemanusiaan sama persis seperti para business owner. Mereka, para karyawan maupun tim, juga memiliki harapan dan kebutuhan. Dari sisi kemanusiaan, tidak ada perbedaan antara business owner, leader, dan tim. Saat ini mungkin kita masih didoktrin ya oleh para guru, mentor atau coach untuk meningkatkan kapabilitas, entah sebagai business owner, leader, maupun tim, sesuai dengan akuntabilitas atau tanggung jawab masing-masing pihak. Itu sama sekali tidak salah, teman-teman ya. Yang perlu rekan-rekan perhatikan di era 5.0 atau 5.0 nantinya, bukan hanya sisi kompetensi yang mesti kita kuasai, namun ada hal-hal fundamental yang wajib dikuatkan, yaitu terkait dengan identitas organisasi. Peningkatan kapabilitas di organisasi sangat penting memang. Ini terkait juga dengan aspek goal organisasi yang mesti diwujudkan. Selain membahas keterkaitan antara visi misi dengan goal, maka saya mesti menjelaskan secara singkat apa sih kapabilitas itu sendiri, khususnya di organisasi. Secara umum, kapabilitas merupakan sebuah kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi capability is about the power or ability to do something. Kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang akan digunakan untuk apa, ini menjadi pertanyaan penting ya. Tentu saja adalah untuk mencapai tujuan, bisa apapun, termasuk goal, objektif, maupun backlog. Kalau ingin mencapai goal dan turunannya, organisasi mesti mempunyai power dan kemampuan di dalam rangka untuk mengelola tugas maupun sumber daya yang diperlukan. Secara umum, kapabilitas ini bisa terbentuk atas dua cara, yaitu yang pertama dengan meningkatkan kompetensi dan yang kedua dengan memperbanyak pengalaman atau experience.
Basis kompetensi adalah di skillnya, sedangkan pengalaman akan melahirkan wisdom. Oleh sebab itu, organisasi yang baik, jika dilihat dari aspek kapabilitas, maka mesti terdiri dari kumpulan orang yang memiliki kompetensi sekaligus experience. Experience di sini bukan hanya sekedar mengalami sesuatu hal atau peristiwa, namun juga harus bisa mengambil wisdom atas apa yang pernah dialaminya selama ini. Kalau makna pengalaman hanyalah sebuah rekam jejak pernah mengalami sesuatu peristiwa, maka setiap orang akan dimasukkan ke dalam kriteria berpengalaman loh. Dan hal ini tentunya juga tidak fair ya, tidak adil lah. Kata kunci orang yang berpengalaman ada di wisdom yang dia dapatkan. Harapannya, dengan wisdom itulah dia akan mendongkrak kemampuan organisasi ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kita kembali kepada diagram yang di atas ya, yaitu terkait dengan visi, misi, digunakan sebagai referensi untuk menyusun goal management. Anggap saja rekan-rekan sudah memahami keterkaitan antara goal dengan capability. Jika organisasi telah menyusun kerangka goal beserta persyaratan yang mesti dipenuhi melalui capability, maka akan ada satu hal lain yang mesti diperhatikan, yaitu seberapa langgeng, seberapa konsisten, seberapa awet orang-orang yang ingin membersamai di organisasi kita. Orang-orang yang mempunyai kapabilitas, baik berbasis kompetensi maupun pengalaman, akan menjadi bagian organ dari sebuah organisasi. Idealnya seseorang yang awalnya mempunyai niat bergabung di perusahaan hanyalah untuk bekerja, namun dengan berjalannya waktu, dia bisa meleburkan diri menjadi satu kesatuan ya, menjadi satu di organisasi. Kondisi meleburkan diri karyawan inilah yang biasa disebut dengan legacy atau warisan. Jadi kalau menurut saya, di dalam konteks organisasi, maka legacy ini sama sekali tidak terkait dengan aset yang bersifat tangible ya, yang bisa diuangkan, namun sesuatu yang akan diteruskan oleh generasi berikutnya di organisasi, di perusahaan. Mewariskan sesuatu yang bisa diteruskan dan diperbaiki kualitasnya, itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan legacy. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan sesuatu itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah identitas organisasi, teman-teman. Dan faktanya, tidak banyak organisasi yang memahami dan peduli dengan topik identitas organisasi ini. Identitas organisasi lah yang akan terus hidup, karena di bagian inilah terjadi peleburan diri semua stakeholder yang ada menjadi satu kesatuan. Kalau kita berbicara peleburan diri, maka levelnya sudah tidak lagi bekerja, namun berkorban. Ketika organisasi kita berada di fase di mana orang-orang yang bekerja berbondong-bondong meleburkan diri menjadi satu organ besar, maka level simpati dan empati akhirnya menjadi usang. Yang ada adalah semangat sacrifice atau pengorbanan yang diberikan untuk organisasi. Giving, and giving, memberikan the best gift kepada perusahaan menjadi spirit teman-teman, menjadi spirit orang-orang yang tergabung di dalam organisasi kita. Dan di fase itu sudah tidak lagi mengenal istilah employee atau worker, namun yang ada adalah we are, kita menjadi satu ya. Bukankah organ dalam sebuah tubuh ketika merasakan sakit, maka organ lain pun juga mengalami kesakitan pula, teman-teman. The next essential topik adalah organization identity. Jadi topik berikutnya yang akan penting dan mendasar, yang akan dibahas, yang akan diperbincangkan dan yang akan dicari adalah identitas organisasi. Identitas organisasi, tempat bersemayamnya roh dan spirit organisasi. Bagaimana mungkin orang-orang di organisasi akan bisa membahagiakan customer dengan jurus delight-nya, menyenangkan supplier, partner, dan pihak eksternal lainnya kalau mereka tidak mempunyai roh atau nyawa dalam berorganisasi. Lantas bagaimana cara menumbuhkan identitas organisasi hingga implementasinya di kehidupan berorganisasi sehari-hari agar sinkron dengan tujuan maupun goal dari organisasi yang telah ditetapkan? Ini nanti akan saya bahas di kesempatan berikutnya ya teman-teman ya. Kita kembali kepada peleburan diri ya.
Karyawan yang meleburkan diri ke dalam ruh dan nyawa organisasi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan, bukan hanya karena dipicu oleh uang dan uang semata, teman-teman. Meleburkan diri berarti menyatu dengan sesuatu. Dalam hal ini konteksnya adalah perusahaan atau organisasi. Nah, kalau seseorang sudah menyatu dengan perusahaan, kan sudah tidak perlu lagi nih bersimpati maupun berempati kepada perusahaan ya. Yang ada adalah tindakan nyata untuk berkorban demi organisasi. Simpati dan empati itu soal rasa, itu hal yang bagus. Namun akan jauh lebih baik lagi kalau ada tindakan nyata untuk membantu. Misal nih, kalau kita punya pasangan hidup ya, entah itu suami atau istri, apakah kita mesti bersimpati atau berempati kepada pasangan kita kalau dia lagi kesusahan? Kalau iya, berarti dia adalah orang lain bagi kita. Walaupun secara hukum negara maupun agama dia adalah pasangan sah kita. Tentu saja dengan pasangan sendiri tidak mungkinlah kita ini sekedar bersimpati atau berempati, namun kita mesti berkorban untuk dia. Jadi memang simpati dan empati itu memang untuk orang lain, teman-teman ya, bukan untuk kita, bukan untuk orang-orang yang kita anggap sangat dekat dengan kita. Simpati dan empati itu untuk orang di luar kita. Nah, kalau di perusahaan, banyak orang yang berempati kepada perusahaannya, itu sebenarnya dia menganggap perusahaan seperti pihak lain. Ada sebuah kutipan yang cukup bagus dan teman-teman sudah sering mendengarkan, yaitu dari John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Teman-teman boleh mengganti negara, diubah menjadi organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.